perkenalkan, saya Fadila Aini, dosen mata kuliah Manajemen Bencana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini akan menampilkan video hasil kreativitas mahasiswa FKM USU Angkatan 2022 kelompok 1 dari kelas D dengan judul Mencegah Penyakit Akibat Kerja dengan Penggunaan APD yang Benar pada Petugas Sampah. Dalam video ini akan membahas dengan jelas bagaimana cara menggunakan APD yang benar bagi petugas sampah agar terhindar dari penyakit akibat kerja. Maka dari itu, mari kita saksikan secara bersama-sama dan selamat menyaksikan. Kelompok 1 Sukses! Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang ternyata disebabkan oleh sampah. Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah, ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Mereka takut bahwa anak-anak mereka mudah terjangkit penyakit sampah. Sampah. Sampah nih, sampah. Dunia kita saat ini tenggelam dalam lautan sampah yang tidak terkendali. Sampah merupakan hasil sisa dari aktivitas manusia yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Dari plastik yang mengotori lautan hingga tumpukan sampah organik yang membusuk di darat, semuanya membawa risiko penularan penyakit yang serius bagi manusia. Bakteri, virus, dan patogen lainnya berkembang biak di tempat-tempat ini, menyebabkan beberapa jenis penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pernapasan. Sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menjadi sarang bagi vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus, yang kemudian menyebarkan beberapa penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan leptospirosis. Pencemaran lingkungan akibat sampah juga dapat memperburuk kondisi kesehatan manusia melalui kontaminasi air dan tanah. Namun, bukan berarti kita tidak punya solusinya. Dari pengelolaan sampah yang lebih baik hingga edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah dengan benar dapat membantu mengurangi risiko penularan penyakit yang disebabkan oleh sampah. Kali ini kelompok kami berkunjung ke salah satu TPA sampah yang berada di Kecamatan Medan Marelan, yaitu TPA Terjun Marelan. Kami melakukan wawancara kepada beberapa pekerja di sana. Berikut adalah video wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan wawancara tentang upaya mitigasi bencana wabah penyakit di TPA sampah. Berikut 2 orang narasumber yang kami temui akan memulai kami wawancarai. Baik Pak, pertanyaan pertama, apakah kami boleh tahu nama Bapak? Nama saya Ahmad Tarmizi. Nama Abang? Nama saya Tulus Panggilan Simangusong. Oke. Lanjut pertanyaan kedua ya. Sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Dari tahun 2011 sampai sekarang ini. Berapa lama? Saya dari tahun 2021 sampai sekarang.
Menurut Bapak, apa saja bahaya utama yang terjadi di TPA Sampah? Terutama untuk pembahayaan pada terutama pencari toko pemulung, kelongsoran. Jadi setiap tahunnya kami upayakan supaya penimbunan sampah sekaligus dianggalkan lapisan tanah untuk mengapakan kelongsoran. Kalau jenis penyakit Pak, ada di sini? Kalau jenis penyakit biasa, namanya kita di Sumber, namanya tempat kotoran, terutama batuk panas saja lah. Untuk yang lebih itu enggak Kalau terlalu yang lebih parahnya nggak ada. ya. Lanjut Pak, pertanyaan ketiga. Selama bekerja, apakah Bapak memakai alat pelindung diri gitu? Iya, diutamakan perlengkapan diri, sama kita pas sampah segala macam, paku, kaca, wajib memakai terutama sepatu, sarung tangan, dan topi. Itu biasanya Pak, alat pelindung dirinya dibawa masing-masing atau disediakan gitu Pak? Utama dianggarkan oleh pihak dinas, dibagikan kepada pekerja-pekerja yang ada di TPA. Menurut Bapak, manfaatnya memakai alat pelindung diri itu bermanfaat besar nggak Pak? Atau biasanya kalau nggak bisa dipakai nggak apa-apa, tapi harus diwajibkan nggak? Iya, sebetulnya diwajibkan terutama untuk kecelakaan. Namanya kita sampah, terutama kaca, paku, diutamakan untuk sepatu. Untuk khusus Bapak sendiri lah selama bekerja berpengalaman di sini, pernah nggak Bapak terjangkit gitu penyakit entah wabah atau gitu, atau terjangkit bencana apa gitu Pak? Sampai sekarang ini dari tahun 2011 untuk penyakit mungkin nggak ada. Nah, Tidak lah, tambahan lah, paling tidak Pak. Oh, batu itu lah. itu yang paling apakan wabah dari sampah atau mungkin Kadang belum berapa, kadang orang baru belum adaptasi. Oh. Kadang suka gitulah, kadang Pak itu dia yang nggak bau gak enak gitu kan, campur aduk lah. Kalau misalkan tak terjatuh gitu Pak, terkena paku gitu pernah? kalau paku kaca itulah tempat biasanya kami di atas sampah. Nah, menengok lokasi kan. Makanya disediakan sepatu. Makasih ya Bang ya. Ya, sama-sama. Sebelumnya Bu, Ibu boleh perkenalkan nama Ibu? Boleh, Bu Sisu. Umur Ibu berapa ya? 40. Udah berapa lama Ibu tinggal di sini? Ini udah mau setahun sebetulnya, ini tempat baru, tempat lamanya masih tutup. Oh dulu sebelumnya Ibu kerjanya di mana? Itu dekat rumah situ, yang ada gede itu situ. Kalau menurut Ibu, apa aja sih bahaya utama yang terkait dengan pekerjaan di sini? Sebenarnya nggak ada ya kan, nggak ada lah. Paling ini lah karena megang pisau ya kan, kena pisau makanya pakai sarung tangan ya kan. Jadi selama Ibu bekerja dari yang di sana sampai di sini Ibu pernah pakai masker? Enggak. Ini kan dia nggak bau kali dia. Jadi kalau yang di pekerjaan sebelumnya itu Ibu nggak pakai masker? Enggak. Itu Jadi enggak. nggak pernah pakai masker ya Bu? Cuma pakai sarung tangan. Nah Ibu pegang pisau ya? Pakai sarung tangan aja. Kalau untuk sepatu Bu, Ya kadang sepatu bot, kadang sepatu biasa. Ini kan karena musim panas, jadi kalau pakai sepatu bot dia kan panas, jadi pakai sandal aja. Kan seperti biasa. kalau menurut Ibu nih misalnya itu pekerjaannya kan bau gitu Bu. Jadi ada nggak sih manfaat menggunakan alat pelindung diri seperti masker tadi? Yang ada. Kalau bau ya pakai masker, tapi kalau nggak bau ya nggak apa-apa. Cuman kalau pelindung diri ini udah pakai sarung tangan ini aja. Biar nggak jorok tangannya ya kan, satu biar nggak kena tisu. Karena kalau nggak pakai sarung tangan, nggak ini dia apa jorok tangannya licin. Makasih ya Bu. Misi ya Bu. Ya, Sebelumnya bolehkah kami tahu nama Ibu? ya Ibu Tony. Umur Ibu berapa Bu? Berapa ya? 53. 53 Bu. Iya, Ibu udah berapa lama ya Bu kerja di sini? udah 20-an tahun. 20 tahun Bu. Iya. Menurut Ibu bahaya utama yang terkait dengan pekerjaan di sini apa aja sih Bu?
Ya kalau kena gaji itu ya bahaya, kena ini, kena pisau. Udah itu aja. Berarti untuk perlindungan dirinya cuma sarung tangan aja? Iya, sarung tangan. Selama ibu bekerja di sini, apakah memakai masker dan sepatu boot? Pakai sepatu boot iya. Masker enggak. Oh, berarti masker jarang ya, Bu? Jarang, nggak bisa pakai masker, nggak bisa napas. Menurut Ibu, apakah ada manfaatnya menggunakan alat pelindung saat bekerja berhubungan dengan sampah? Pelindung apa? APD, Bu. Kayak seperti pakaian untuk keamanan bekerja, Bu? Enggak ya, gini aja. Perasaan gini aja. Pernahkah Ibu mengalami kejadian yang tidak mengenakan jika tidak menggunakan alat pelindung? Enggak. Berarti aman-aman aja ya, Bu? Iya, aman-aman aja. Terima kasih ya, Bu. APD adalah alat pelindung diri yang berguna untuk melindungi diri dari bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Petugas pengumpulan, pengangkutan, dan pemilahan sampah memaparkan petugas dengan bahaya-bahaya tersebut. Timbulnya penyakit akibat kerja pada petugas tersebut disebabkan karena adanya kontak langsung dengan sampah. Penggunaan alat pelindung diri yang lengkap dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk mengurangi keluhan penyakit pada petugas yang ada di sekitar daerah TPA sampah. Jenis APD yang digunakan oleh petugas yaitu yang pertama ada helm yang berfungsi untuk melindungi kepala dari terik matahari, benturan atau kejatuhan benda keras. Yang kedua ada sepatu boot berfungsi untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam seperti duri, pecahan kaca, ataupun paku. Yang ketiga ada sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dari benda tajam dan kotoran sampah yang banyak mengandung mikroorganisme patogen. Yang keempat adalah penggunaan masker yang berfungsi untuk melindungi hidung dari bau yang ada di daerah TPA sampah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa yang pertama, masa kerja petugas sudah terbilang lama di daerah TPA sampah ini. Yang kedua, bahaya bencana alam yang timbul adalah kelongsoran, sedangkan penyakit hanya demam dan batuk. Yang ketiga, tidak ada penyakit serius yang diderita petugas selama masa bekerja di daerah TPA ini. Yang keempat, selama bekerja, para petugas hanya memakai sarung tangan dan sepatu boot. Yang kelima, kurangnya pengetahuan para petugas tentang pentingnya APD di daerah TPA sampah ini. Tempat pembuangan akhir atau TPA mengandung banyak bahaya kesehatan. Sampah yang menumpuk di TPA bisa membuat mikroorganisme patogen yang berbahaya. Oleh karena itu, penting bagi para pekerja TPA untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, topi, masker, dan sepatu boot. APD ini berfungsi untuk melindungi diri dari berbagai bahaya di TPA, seperti sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan berbahaya, topi melindungi kepala dari debu dan partikel sampah yang berterbangan, masker membantu mengurangi resiko terpapar zat-zat berbahaya di udara, sepatu boot melindungi kaki dari tumpukan sampah yang berbahaya. Dengan menggunakan APD yang lengkap, para pekerja TPA dapat bekerja dengan lebih aman dan terhindar dari resiko kesehatan yang serius. Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sampah di TPA.
APD yang digunakan harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang dihadapi. APD harus digunakan dengan benar dan dirawat dengan baik. Penting untuk memberikan pelatihan kepada pekerja tentang penggunaan APD yang tepat. Pemerintah dan pengelola TPA harus bertanggung jawab untuk menyediakan APD yang layak bagi para pekerja. Dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat, penggunaan APD di TPA dapat menjadi kebiasaan yang menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup para pekerja. Thank you.